Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, senang sekali saya Azir Akbar kembali menjumpai Anda di program Dialog Jambi Bicara untuk edisi Selasa 29 Oktober 2024. Dan masih dalam rangkaian semarak Sumpah Pemuda yang diperingati pada tanggal 28 Oktober 2024, kita masih melihat bagaimana peran dan juga hal-hal yang dapat dilakukan oleh pemuda-pemudi yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi untuk memaknai dan juga mendalami nilai-nilai terkait dengan Sumpah Pemuda yang setiap tahunnya diperingati dan pada tahun ini ke-96 tahun dan ini sudah hampir satu abad ya, kurang lebih hitungannya 8 tahun lagi kita akan sama-sama menginjak. Lantas bagaimana sebenarnya pemuda dan juga kolaborasi yang dilakukan, dan sesuai dengan tema kita pada hari ini memaknai Sumpah Pemuda di era globalisasi, saya sudah kehadiran dua narasumber untuk membahas dan juga berbincang terkait erat hubungannya dengan pemuda dan juga globalisasi. Pertama saya akan sapa terlebih dahulu ada Bang Andri SH selaku Ketua Pemuda Pancasila. Selamat sore Bang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke. Nanti kita melihat bagaimana sebenarnya internalisasi nilai-nilai Pancasila, kemudian juga Sumpah Pemuda ya salah satunya ya Bang ya, dalam era globalisasi yang begitu cepat dan banyak hal yang berubah gitu ya Bang ya. Dan untuk mendampingi Bang Andri ini saya juga sudah kehadiran Bang Haji Habibi Esos selaku Ketua PWGP Ansor Jambi. Selamat sore Bang. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Nah nanti juga bagaimana melihat GP Ansori juga salah satunya ya Bang yang sudah sangat tua, bahkan sebelum Sumpah Pemuda lahir ya Bang ya. Lebih tua dari Indonesia. Lebih tua dari Indonesia bahkan, dan bagaimana sebenarnya internalisasi nilai-nilai lainnya. Dan untuk saudara serta pemirsa yang bergabung bersama kami, langsung saja di 0741 66385 atau di 0811 743 3133, dan mungkin ingin berbincang dengan narasumber kita pada hari ini ataupun juga berdiskusi. Nah, ketika kita membahas tentang Sumpah Pemuda, kemudian internalisasi dan lain-lain, kalau Abang melihat sejauh ini bagaimana makna Sumpah Pemuda di kalangan muda-mudi yang ada di Indonesia, Bang Andri? Ya, yang pertama saya terima kasih atas undangan TVRI Jambi. Inilah saatnya kita coba mendiskusikan terkait kepemudaan. Saya sebelum menyampaikan apa yang disampaikan tadi dari Adinda moderator, ya, saya ingin mengucapkan yang pertama adalah karena bertepatan semua nih dengan tanggal. Yang pertama saya mengucapkan keluarga besar Pemuda Pancasila Provinsi Jambi mengucapkan Dirgahayu Sumpah Pemuda yang ke-96 dan juga Dirgahayu Pemuda Pancasila yang ke-65 karena bertepatan dengan tanggal 28 Oktober. Ini kita juga Pemuda Pancasila berulang tahun yang ke-65 tahun. Mudah-mudahan sore hari ini bersama Adinda Haji Habibi kita membahas tentang bagaimana peran pemuda ke depan di era globalisasi. Bahwa kita sama-sama pada sekarang ya, mungkin eranya dari kita kelahiran Sumpah Pemuda sampai detik ini kita lahir dan tumbuh bersama-sama dalam membangun kepemudaan di Indonesia. Saya lihat banyak hal-hal yang mungkin kita bisa untuk benahi ya. Pertama adalah bagaimana kita sekarang ya, pemuda itu adalah sama-sama kita yakini adalah agent of change, artinya agen perubahan dia. Artinya di sinilah digojlok, dibimbing dari mulai tingkat paling terendah sampai nanti dia akan berkiprah di masyarakat. Maka proses itulah yang mendewasakan kita. Saya ingin menyampaikan kepada generasi muda di hari ulang Dirgahayu Sumpah Pemuda yang 96 ini bukan umur yang pendek, artinya dengan perjalanannya. Nah, kita ingin pemuda wabil khusus di Jambi ya untuk berinovasi, ya untuk kreatif di zaman-zaman sekarang, dan ini memang tugas pemerintah juga untuk membina. Ya, artinya dengan lapangan pekerjaan, dengan dinamika, karena selama ini juga ini yang masih mungkin perlu kita clearkan terkait dengan kepemudaan. Nah, peran apa yang harus kita lakukan? Dalam arti pemuda ini kita masukkan dia dalam garda terdepan. Karena next ke depan dalam era digitalisasi dan hilirisasi sekarang, memang semuanya sudah berubah jauh. Artinya kita mengikuti perkembangan zaman ke zaman. Nah, saya berharap betul peran pemuda di tahun-tahun ini maupun seterusnya nanti dalam pemerintahan baru Pak Prabowo Gibran, memang itu salah satu program beliau bagaimana meningkatkan
sumber daya manusia, tentang bagaimana kepemudaan ini menjadi peran penting Baik. dalam pembangunan di Indonesia, wabil khusus juga di Jambi. Di Perhatiannya Provinsi itu Jambi. maksudnya. Baik. Ini secara gambaran besarnya ya sudah Ya. usia yang juga cukup menjelang yang sudah sangat-sangat tua sekali ya Pak ya, dan juga tadi sudah sekaligus memperingati hari lahirnya Pemuda Pancasila ke-65 tahun ya Pak Iya, ya. Dan ini amin. organisasi yang saling beriringan untuk membangun Iya. Indonesia menjadi lebih baik. Nah, Bang Bibi, Ya, sama pertanyaannya, seperti apa kalau Bang Bibi melihat internalisasi nilai-nilai kepemudaan di Sumpah Pemuda saat ini untuk mendukung dan juga mendongkrak kemajuan bangsa dan juga negara khususnya di Provinsi Jambi, Bang? baik. Pertama terima kasih ya TVRI kita sudah diundang untuk berdiskusi di sini. Dan sama sih mengucapkan selamat Sumpah Hari Pemuda. Kemudian selamat Sama-sama. Pemuda ya. Pancasila. Sama-sama, terima Ini kasih. sengaja dibarengkan berarti Bang ya. Jadi kalau memperingati Sumpah Pemuda ya otomatis ingat dengan Pemuda Pancasila. Iya. Ini kan pintar juga pendidik. Terima kasih. Jadi begini, kalau di GP Ansor, karena memang kan GP Ansor ini lahir sebelum Indonesia merdeka. Jadi kita cuma selisih 6 tahun lah setelah deklarasi pemuda dari semua bangsa ketika itu Indonesia yang menyatakan dirinya bersumpah bahwa kita putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu gitu kan Indonesia. Nah hari ini kalau kita melihat bagaimana menginternalisasikan semangat Sumpah Pemuda ini, semangat untuk mencintai dan patriotisme. Saya pikir kalau bab patriotisme ini kita sudah selesai. Tinggal bagaimana kita pemuda ini memang punya peran yang lebih besar. Karena bonus demografi kita memang mayoritas pemuda. Sekarang kalau nggak salah itu sekitar 46 jutaan adalah pemuda. Nah, makanya pemuda ini memang sangat diharapkan kontribusi luar biasa terhadap pembangunan, kemudian tatanan sosial kemasyarakatan. Nah ini kalau misalnya pemuda tidak kita bentuk karakternya, ya wajah Indonesia ke depan ini akan porak-poranda. Jadi makanya memang pemerintah sangat dibutuhkan terobosan-terobosannya agar ruang-ruang pemuda ini tidak hanya sekedar misalnya nongkrong nggak ada gunanya gitu loh. Kalau kita lihat sekarang kan pemuda Bang lebih banyak itu mainnya di handphone semua. Semua pekerjaan, bahkan mereka bekerja lewat handphone. Karena memang di dunia digital. Nah untuk itu pemerintah harus punya terobosan digitalisasi bagaimana pemuda yang hari ini ada khususnya di Jambi nih Bang, karena kita kacamata Jambi, khususnya di Jambi ini memang ada ruang-ruang khusus yang disiapkan untuk generasi-generasi milenial. Karena balik lagi nih, ini persoalan selera Bang. Betul. Kalau selera kita mungkin nggak sama dengan selera yang anak muda-muda sekarang gitu loh. Kita kan terbiasa diskusi ngopi. Kalau diskusinya di mana? Diskusinya di medsos netizen itu loh. Saling komen-komenan di situ, IG apa semuanya kan. Nah kalau kita ini kan kenal IG ini udah tua Bang. Iya kan? Kalau mereka buka handphone itu sudah IG udah lincah sekali gitu nah. Nyari uang di situ, berekspresi di situ. Sudah sangat mudah gitu ya. Benar. Bahkan gini, di media sosial tuh kalau lihat pemuda itu joget-joget mereka tuh nggak malu Bang. Tapi coba kalau langsung kita joget berani nggak? Kan nggak berani. Nah makanya memang betul karakter pemuda harus dibangun. Jadi jiwa patriotisme kita di pemuda, saya pikir itu sudah clear bahwa kita Indonesia dan Pancasila menjadi asas tunggal kita. Nah, tinggal bagaimana pemuda ini punya kontribusi lebih, punya keberanian, punya keterampilan dan skill ini penting Bang. Skill penting. Jadi memang peran pemerintah, betul kata Bang Adri tadi, peran pemerintah itu sangat dibutuhkan untuk mengisi skill-skillnya pemuda lewat pelatihan-pelatihan atau apa ke depannya. Saya pikir itu untuk pertama ya. Baik. Nah, kemudian kalau misal tadi sudah sama-sama dijelaskan bahwasanya memang tantangannya semakin kompleks ya Bang ya. Bang Andri dan juga Bang Bibi udah sepakat gitu ya bahwa tantangan semakin kompleks, perubahan dan lain-lain, apalagi tadi salah satu digitalisasi yang sangat mudah diakses oleh anak muda saat ini. Nah, ketika kita membahas anak muda dan juga Sumpah Pemuda terhadap nilai kesatuan dan persatuan bangsa saat ini seperti apa Bang? Sebenarnya di kita memperingati Hari Sumpah Pemuda itu kan sudah jelas dan tegas bahwa sudah tertera betul bahwa kita berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia, berideologi satu, ideologi Pancasila. Jadi intinya adalah itu semacam himbauan kita bahwa Sumpah Pemuda ini 1928 itu sudah mencakup semua keseluruhan, mencakup keseluruhan kepemudaan. Ya, peran pemuda, dedikasi, loyalitas, ya kan,
untuk membangun karakter, kejiwaan, semangat demokrasi, semangat kebangsaan, patriotisme, semuanya ada di situ semua. Jadi sudah pendiri-pendiri kita yang dahulu ya, yang pendiri-pendiri ini yang dari semua kepemudaan dari semua Indonesia, dari Jong Celebes, Jong Japa, Jong Han semua ya, Jong Sumatera itu bersatu mempersatukan itulah makanya lahirnya Sumpah Pemuda. Maka artinya komitmennya jelas. Maka sekarang kita mulai di era ini dari mulai orde lama, orde baru, sekarang orde reformasi. Nah, ini kan dari zaman ke zaman. Saya alhamdulillah ya baru ketemu nih di era jurnalisasi ini ya, di Android ini di zaman sekarang. Ya untuk mainan tadi kata Pak Adinda Habibie, digitalisasi, sebentar pandai WA saja. Nah, next ke depan saya harapkan ini ya mungkin inilah salah satu ya alhamdulillah masih diberi Allah kita umur yang panjang, saya pribadi dulu. Nah, saya belajar dari itu semua bahwa kita tidak bisa lagi karena semuanya dunia membuka dengan era digitalisasi dalam zaman globalisasi yang disampaikan dengan tema kita sore hari ini yang berbahagia ini tantangan pemuda ke depan. Next, dia akan menjadi pemimpin-pemimpin, termasuk nanti yang memimpin yang menggantikan saya, kan begitu. Maka kami juga kita semua sepakat dengan Indah Habibie, kita sama-sama ormas, kadang-kadang selalu tahu untuk pikiran bagaimana menumbuh kembangkan kader-kadernya menjadi pemimpin. Ya, dia bersama-sama ya, dalam arti dia berproses mulai dari mungkin dia dari BEM ya, mungkin ini dari kalau SMA dari OSIS ya, ke depan kan berbau dengan masyarakat. Nah, ini yang puncak dari semuanya. Kita ingin generasi muda ke depan, terutama pemuda di Indonesia, wabil khusus di Jambi ini mempunyai peran. Nah, peran itu tidak mungkin sepenuhnya ada di kepemudaan. Pasti ada peran pemerintah daerah di situ. Tidak bisa dia. Nah, maka membuka ruang dan waktu dia. Jangan ditutup pintu demokrasinya. Bukalah jendela, bukalah pintu. Siapapun nanti jadi pemimpin kita ke depan di Jambi ini. Ya, mungkin ada hal yang tidak terjangkau oleh pemerintah. Mereka bisa ngasih masukan pemuda Indonesia untuk di Jambi ini. Kan begitu. Tidak bisa kita menutup diri. Pemimpin itu siap dikritik, siap diberikan saran pendapat, pahit pun manis. Kan itu intinya. Saya pengen ke depan ya hari ini hari yang baik tanggal 28 Oktober tahun 2024 ini, saya ingin generasi muda wabil khusus di Jambi dia menjadi garda terdepan. Saya pengen pemerintah nanti siapapun nanti yang menjadi pemimpin tolong bawa kedepankan kepemudaan ini. Karena 47% ada di pemuda. Baik. Wah, ini menarik ya pembahasan kita Bang Andrian dan juga Bang Bibi ya sudah mulai mengerucut bagaimana sebenarnya peran pemuda di era digitalisasi dan juga bagaimana Sumpah Pemuda ini sebagai makna tonggaknya bahwa pemuda sudah sama-sama berjanji 96 tahun yang lalu untuk sama-sama bersatu, baik satu tanah air, satu nusa dan juga satu bahasa. Dan lain-lainnya kita akan bahas nanti usai jeda. Saudara, pembahasan kita masih menarik terkait dengan makna Sumpah Pemuda di era digitalisasi. Usai jeda kami akan kembali tetap dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara yang pembahasan kita masih terkait dengan makna Sumpah Pemuda di era digitalisasi. Tadi di awal Bang Andri dan juga Bang Bibi sudah sama-sama sepakat memang saat ini banyak sekali peran dan juga fungsi anak muda di Indonesia yang harusnya sama-sama membangun, terus juga berperan untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Apalagi saat lagi kita akan menikmati bonus demografi juga ya Bang ya. Nah, ketika kita membahas tentang arus perubahan dan memang fluktuasi tadi disampaikan Bang Bibi, anak muda saat ini lebih banyak dibandingkan usia-usia lainnya seperti itu. Nah, tantangannya seperti apa Bang Bibi kalau kita melihat sekarang untuk anak muda? Kalau tantangan, memang setiap masa itu tantangannya berbeda-beda ya. Kalau kita lihat dulu sebelum waktu merdeka bagaimana pemuda itu punya peran untuk mempercepat proses program kemerdekaan. Kemudian tantangan berikutnya adalah di Orde Baru, menggulingkan Soeharto kan anak muda juga Bang, walaupun mahasiswa di situ anak muda semua. Kemudian bagaimana ke depannya ini, memang ya dunia digital ini dunia tanpa batas. Jadi sesuatu informasi yang bahkan dari luar negeri itu bisa saja dengan diakses dengan gampang oleh anak muda. Nah, ini kan tantangan yang menurut saya ini baru buat apalagi kita ini Bang, kita ini yang ya secara umur kita udah di atas lah. Tapi memang melihat perkembangan pemuda hari ini, apalagi
dengan dunia digital yang serba terbuka, maka tidak ada batasan ruang dan waktu bagi mereka untuk berinteraksi. Ya. Nah ini sebenarnya ini peluang, tapi juga tantangan, Bang. Ya. Nah di balik tantangan selalu ada peluang. Makanya kalau GP Ansor itu tidak pernah melihat tantangan itu sebagai hambatan, tapi tantangan itu kita jawab sebagai peluang. Nah dalam kesempatan-kesempatan berikutnya, makanya pemuda ini memang harus punya skill untuk memahami dunia digital, karena semuanya sekarang pengelolaan dan proses kita berinteraksi ini melalui digital. Bahkan kita ke perbankan itu nggak ketemu lagi dengan orang, Bang, kayaknya sekarang. Semuanya serba digital kita masuk. Serba gitu. online, ya. Ini kan memang tantangan yang cukup berat bagi bangsa ini kalau kita tidak cepat untuk melakukan akselerasi lompatan jauh. Karena kalau dari teknologi ya kita ketinggalan, Bang, dibanding dengan misalnya China, dibanding dengan Jepang misalnya, apalagi negara-negara Eropa. Nah makanya proses kita untuk mempercepat proses lompatan-lompatan anak muda ini, ya juga harus dibarengi dengan SDM, sumber daya manusia kita. Makanya proses pendidikan kita itu sangat penting. Tapi jangan lupa, proses itu semua itu tidak boleh menghilangkan karakter kita sebagai bangsa Indonesia. Bagaimana proses kita berbangsa ini, identitas bangsa kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi moral, kemudian saling menghormati, saling menghargai. Jadi tetap walaupun ini terbuka lebar, tapi batasan-batasan ini harus kita jaga. Karena inilah yang menjadi identitas bangsa kita yang tetap harus kita jaga. Dan ini menjadi suatu kebanggaan sebenarnya, Bang. Kebanggaan kita bagaimana Indonesia ini tetap menjadi orang timur. Artinya budaya-budaya dari luar, oke, kita terima teknologinya, kita terima kemajuan-kemajuannya, tapi tidak menghilangkan identitas kita. Nah, pemuda itu perlu ditanamkan sehebat apapun pemuda itu, seinklusif apapun bangsa kita hari ini, itu tidak boleh meninggalkan identitas bangsa kita. Dan pemuda itu perlu ditanamkan itu, Bang. Makanya di GP Ansor itu kita ada pelatihan-pelatihan dan ini menjadi formal. Kapan dia bisa dikatakan GP Ansor? Ketika ikuti latihan. Bahkan kita itu punya 18 pelatihan yang tujuannya itulah membentuk karakter anak muda. Saya lihat juga pemuda Pancasila sudah diperhatikan terus, Bang. Nah, jadi kalau Ansor dengan pemuda Pancasila, kalau terkait misalnya patriotisme, ideologi Pancasila sebagai asas tunggal, ya jangan ditanyakan lagi. Ganggu negara ini kita paling depan, Bang. Iya, betul. Karena memang ya Indonesia ini harga mati buat kita. Baik. Kalau di GP Ansor itu Pancasila Jaya, di PP Pancasila abadi, Bang. Baik. Itu kurang lebih memang istilahnya ideologi bangsa kita sudah sangat caklek gitu ya, Bang, ya. Sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. Kalau misalnya sekarang ada bahasan bahwa di Pancasila tidak relevan dan lain-lain, ya kembali lagi bagaimana yang bersangkutan memaknai nilai Pancasila itu sendiri, ya, Bang, ya. Jangan sampai tidak mengerti Pancasilanya secara dalam, karena memang itu identitas bangsa kita. Iya. Baik, Bang Andri, tadi sama melihat bagaimana tantangan anak muda saat ini ketika memang era globalisasi begitu cepat, kemudian juga makna pemuda yang sesungguhnya ini seperti apa, Bang? Jadi globalisasi ini salah satu juga tantangan bagi kita, ya, dengan masuknya budaya-budaya luar, ya, dengan meningkatnya, ya, bahwa sekarang dunianya sudah beda, ada Instagram dan lain-lain, ya, pokoknya digitalisasi. Dan semuanya ini yang kita sampai juga akhirnya kepada Indonesia dan sampai juga kepada pelosok-pelosok di negeri ini. Nah, tinggal kita menyaring mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Maka kita peran pemuda ini sini paling penting karena eranya juga berbeda betul sekarang. Nah, kalau dulu kan tidak kenal apa-apa kita, hanya telepon biasa, itu juga yang orang-orang yang punya saja. Tapi sekarang hampir rata-rata, ya, kita semuanya dalam satu keluarga itu mempunyai Android, yang punya HP. Nah, maka tinggal menyaring saja itu tadi. Maka kita perlu pengawasan yang ketat untuk itu. Karena tidak semua budaya barat itu, ada juga yang baik, ada juga yang tidak baik. Tinggal kita saja nanti. Nah, inilah peran kita pemuda untuk bisa menyaring mana. Tidak menghilangkan apa yang saya katakan Habibie. Ya, identitas kebangsaan kita. Bahwa kita berideologi Pancasila, berbahasa satu, bangsa Indonesia, ya kan? Maka dari itu sebab kita ini NKRI. NKRI yang selalu kita dengungkan, NKRI harga mati.
ya kan tidak ada lagi memandang suku, bangsa, suku, ras atau antar golongan. Jadi sudah satu menyatu, satu keagama, satu namanya kita se-Indonesia ini kan bukan apa-apa. Memang semuanya ini kita inginkan bahwa dia menyatulah kepemudaan di Indonesia tadi. Maka pertukaran pemuda ya mungkin dari Jambi misalnya ke Papua, Papua ke Aceh, Aceh mungkin ke Jawa Barat, itu salah satu untuk memberikan pengalaman warga. Inilah peran pemerintah. Juga di bidang yang lain kita inginkan juga generasi muda tidak bertumpu saja dengan ke pemerintah, tapi cobalah membuka ruang untuk bisa berdiri sendiri, artinya mandiri, bagaimana mengelola atau juga membuka ruang usaha lain. Kan itu. Banyak kok contoh yang di luar daripada kepemerintahan yang tidak berasosiasi langsung ke pegawai negeri sipil atau PNS, ya ASN, tapi membuka ruang usaha lain, alhamdulillah semuanya bisa juga maju. Nah, maka kita harapkan ini peran pemerintah bagaimana memberdayakan kepemudaan ini menjadi bagian tidak terpisahkan. Ya mungkin dari SDM, kata Indah Habibie tadi, sumber daya manusia kita tingkatkan. Saya ingin betul bahwa pemuda kita, masyarakat kita tidak boleh lagi yang tidak bersekolah. Nah, wabil khusus tadi saya sampaikan tadi bahwa hari ini hari yang betul-betul 96 tahun itu sudah melalui proses panjang itu. Nah ya, nah makanya kita sebagai generasi muda, ya saya juga mungkin ya sebagai anggaplah sudah sangat senior ya, mungkin karena saya umur saja, tapi jiwa patriot untuk semangat kemudaan itu tetap kami geluti dengan Anita Habibie. Umur boleh. Untuk adik-adik ya, umur boleh. Umur boleh tuh. Iya. Rasa nasionalisme tetap kita jiwa muda. Nah, itulah yang kita bangunkan ke adik-adik. Maka kita selalu kami dengan GP Ansor, AMI atau ormas dengan anggota adik-adik dari BEM ya. Dan kelompok-kelompok Cipayung kita diskusi. Ya bagaimana bangun Jambi, tidak bisa berdiri sendiri. Mari kita sama-sama bangun Jambi. Kalau itu baik kita ambil, yang jahat kita tinggalkan. Tidak semuanya kita antipati langsung. Ya, kadang-kadang masukan dari generasi muda ke kepemudaan ini itu justru yang untuk mengkontrol. Ya, nah makanya ke depan saya juga di Pemuda Pancasila Adinda izin hanya sekedar untuk saja. Sepanjang kepemimpinan saya selaku Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi, itu kalau kita di AMI ada LK 1, 2, 3, mungkin tadi dia sampaikan Habibie ada sampai 11 pelatihan-pelatihan kader. Di Pemuda Pancasila tidak bisa lagi. Ya, mau jadi ketua PAC mungkin setingkat kecamatan, itu harus dia punya kualifikasi pratama. Ya, sebagai syarat formil untuk maju menjadi ketua. Nah, kalau dia nanti yang mau jadi ketua MPC istilahnya kalau di Pemuda Pancasila Adinda Habibie, dia harus punya sertifikasi kualifikasi Madya. Nah, setingkat lagi ya kalau mau menggantikan misalnya mau juga menjadi ketua MPW nanti next ke depan saya tidak mungkin terus menjadi ketua, saya pengen kader-kader di bawah saya ini maju, anak-anak muda next jadi pemimpin ke depan itu harus mempunyai sertifikasi utama. Syarat formil untuk itu. Maka kader-kader kita inilah yang ke depan, baik dari universitas maupun juga dari yang lain, ya mungkin dari akademi-akademi tadi, menjadi peran, mempunyai peran dia. Bahwa tidak semudah itu, nah sekarang kalau sudah tertanam jiwa korsanya, insya Allah ke depan juga maju. Nah itu yang harapan saya selaku senior, juga selaku abang, ya kami berdua Adinda Habibie, kepada adik-adik ya mungkin kami dulu lahirlah dulu ya istilahnya gitu ya kan mungkin pengalaman beda-beda saja lah kita. Nah itulah yang kita harapkan di hari baik ini, hari Sumpah Pemuda yang ke-96 tahun ini, mari kita mulai ya yang mungkin ini didengar juga oleh para pemimpin-pemimpin di Jambi. Nah, siapapun nanti pemimpinnya tolong perhatikan pemuda Jambi. Itu. Ini menarik ya Bang Andri ya. Jadi istilahnya siapapun yang nantinya mengurus sebuah organisasi ataupun juga tadi salah satunya adalah bentuk dari implementasi nilai-nilai kemudaan kan salah satu organisasi baik di tingkat mahasiswa dan lain juga harus punya nilai-nilai seperti itu ya Bang. Nah, ketika tadi menarik ya Bang Bibi dibahas tentang nilai dan lain-lain. Untuk melihat saat ini bagaimana sebenarnya harusnya anak muda menilai diri dia, internalisasi lagi nasionalisme, kemudian Sumpah Pemuda yang sesungguhnya itu bagaimana harusnya Bang?
kita ini kan udah merdeka ya. Jadi saatnya itu kita menikmati dan mengisi kemerdekaan ini. Iya. Kalau saya lihat tantangan hari ini anak muda yang paling simpel, Bang, itu susah bangun pagi. Itu salah satu yang bisa dilihat ya Bang ya. Itu tantangan yang paling hari-hari kita lihat. Susah bangun pagi. Ya bangunnya jam 10. Tidur itu jam 1, jam 2. Padahal kita ini kan pagi-pagi itu disuruh bangun, sholat subuh lalu bertebaran ke rumah gitu. Jadi gimana misalnya anak muda mau ngisi kemerdekaan kalau bangun aja udah kesiangan. Ini udah orang muda mulai perang, dia baru bangun, Bang. Ini yang paling nyata tantangan anak muda harus diperbaiki. Jadi ya anak muda dimanapun yang mendengar ini harus mulai dari sini dulu lah. Mulai belajar bangun pagi, kita biasakan disiplin diri, Bang. Karena ini paling penting. Kalau kita misalnya sehebat apapun kita melakukan sesuatu tanpa ada disiplin dan rutinitas yang memang benar-benar kita agendakan. Ini kan kadang-kadang anak muda ini merasa sudah tahu sedikit, itu merasa paling pintar. Dan sumber bacaan itu bacaannya semuanya melalui googling atau browsing gitu kan. Nah ini kan belum bisa memfilter mana sih yang bisa menjadi rujukan kita untuk keilmuan, mana yang hanya sekedar ini iseng-isengan. Nah ini memang anak muda harus punya kemampuan jeli itu. Karena di samping kita bisa mendapatkan informasi secara terbuka, secara lebar, kalau tanpa ada filter dari anak muda itu sendiri susah. Menginternalisasi ideologi Pancasila ini adalah dengan sendirinya menanamkan patriotik kita terhadap bangsa ini. Kalau patriotis saya pikir di GP Ansor dan di Pemuda Pancasila itu sudah final. Nggak bisa berubah lagi. Yang mau coba-coba rubah itu berhadapan dengan kita. Betul. Pasti berhadapan dengan kita. Dan kita punya sejarah itu gitu loh. Yang mau menganggap Pancasila itu nggak cocok lagi, ya akhirnya kan juga nggak bisa ngapa-ngapain. Karena memang GP Ansor, Pemuda Pancasila, dan organisasi pemuda yang lain, ya kita sudah final untuk itu. Dan kenapa hari ini organisasi ini saya pikir penting untuk apa ya, anak-anak muda dan sebuah organisasi, karena ini bisa menjadi filter juga buat anak muda. Bayangkan kalau misalnya anak muda hari ini kan kita sering ketemu tuh Bang, menyendiri, apa namanya ya, mengurung diri atau termenung lah. Tahu-tahu kita dapat kabar bunuh diri lah, iya kan? Dapat kabar stres, rupanya lagi ada tekanan. Nah, kalau di organisasi ini enaknya begini nih, kita ada masalah, kita cerita sama teman, ada aja jalannya ketemu solusi. Sehingga apa? Sehingga kita tidak punya berpikir itu yang sampai ingin mengakhiri hidup. Kan banyak ketemu anak muda sekarang begitu. Betul. Nah, makanya berorganisasi lah biar persoalan-persoalan itu tidak menjadi beban kita sendiri. Mau itu GP Ansor, mau itu Pemuda Pancasila, mau itu di Kahmi apa semuanya, welcome, nggak masalah. Jadi salah satunya untuk mengisi nilai diri ya Bang ya, tadi internalisasi adalah ya bergabung dengan sebuah organisasi yang nantinya juga membantu kita untuk lebih aware lagi, lebih sadar lagi ya Bang ya, tentang nilai-nilai Pancasila, kemudian ideologi bangsa, dan salah satunya bagaimana memaknai Sumpah Pemuda ini. Kita tahan dulu ya Bang Bibi dan juga Bang Andri. Ini menarik pembahasan kita, nanti kita akan lihat seperti apa di segmen berikutnya. Harusnya anak muda dan juga kolaborasi dengan pemerintah atau unsur terkait untuk membangun Provinsi Jambi salah satunya ya Bang ya, di era globalisasi. Usai jeda, kami masih akan kembali tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara, dan pembahasan kita masih terkait bagaimana makna Sumpah Pemuda di era globalisasi. Tadi kita sudah sama membahas memang banyak tantangan, kemudian juga hal-hal yang harusnya sudah mulai disadari oleh anak muda, terkhusus bagaimana mengilhami nilai-nilai nasionalisme, Sumpah Pemuda, dan ideologi bangsa itu sendiri. Nah, ketika kita membahas tadi salah satunya disampaikan Bang Bibi sebelum segmen ini, segmen 2 tadi berakhir, ada satu hal yang menarik perhatian saya ketika ada bahwasanya anak muda sudah mulai harus melek dengan isu-isu tertentu, mengelaborasi lagi fakta-fakta di lapangan. Tapi nanti kita akan bahas ya Bang, seperti ini udah ada penelpon nih. Nanti kita akan lanjutkan. Baik, kita akan angkat terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Selamat sore Bung Azet Akbar. Baik, ini kalau suara saya udah tahu nih Pak Yudi di Telanai. Iya, silakan Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yudi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik, silakan Pak Yudi. Ya, pertama saya sapa dulu. Artinya teman sejawat saya, Panglima kita yang terhormat Bung Andri, Terima kasih Bang. SMH.
Ketua DPW partai PP ya, Provinsi Jambi yang saya hormati, damping oleh Bung Haji Habibie, Ketua DPW GP Ansor Provinsi Jambi yang saya hormati. Pertama-tama saya mewakili rakyat khususnya Jambi juga patut ya ucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang ke-96 tahun 2024 ini. Tentu di usia yang sudah rentan ya, kalau usia manusia ini udah begitu lama ya. Bahkan judul kita ini juga yang kita bahas adalah Sumpah Pemuda di era global. Artinya identik dengan pemuda di era digitalisasi. Nah ini kan tentu baik program pusat itu sudah mengklaim sampai ke desa. Bahwa yang seperti disebutkan oleh para organisatoris narasumber kita yang hormati, sebagai generasi penerus bangsa, estafet pemimpinan ke depan, generasi emas tahun 2045, bonus demografi tetap akan datang di tahun itu. Lantas digarisbawahi oleh Bung Adi tadi adalah pemuda sebagai garda terdepan. Jadi ini tidak bisa hanya diucapkan omon-omon. Kalau organisatus yang berdua senior-senior ini tentu dia cukup mendorong dari ADART-nya. Dia tidak bisa memvonis, mendorong. Bagaimana mitra kerjanya pemerintah, BUMN dan sebagainya untuk mendorong pemuda itu? Justru itu timbul pertanyaan di publik ini. Generasi muda ini belum ada ruang sebenarnya di transisi dia sekolah sampai umur 24-25 sekarang. Coba Bung Adri lihat, banyak ngambang nyari kerja bayar, nggak kerja macam mana? Ini duduk di kafe ini kenyataan. Ini kenyataan nih Bung Adri. Lagaknya beda tahu saya duitnya dari mana. Jadi ini tantangan. Nah terus selanjutnya, maksud saya di sini pemerintah provinsi kabupaten kota ini kan gajah depan mata, bukannya tunggu di jauh sana. Udah harus kelihatan, ya kan? Dia bisa memberikan pelatihan digitalisasi. Ya kalau kita lihat tadi di provinsi aja IT-nya Bung Adri sudah saya teliti setahun yang lalu. Itu ketinggalan 20 tahun IT-nya di provinsi itu. Bagaimana dia bisa memberikan informasi kepada pemuda itu tentang program-program kerja yang terkoneksi, baik ke OPD, ya belum lagi program kerja ke kabupaten kota, semua manual sampai detik ini, ya kan? Nah bagaimana sehingga artinya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik itu sendiri tertutup. Baik. Khususnya bagi pemuda. Jadi artinya yang ingin saya katakan di sini adalah keterbukaan informasi publik itu masih tertutup, apalagi untuk masyarakat luas. Baik. Nah, sementara nomenklatur dari pemerintah pusat yang telah dilantiknya Prabowo Gibran, ini kan sudah Kominfo ini kan sudah tidak ada lagi, sudah digital menterinya, lex specialis istilahnya. Baik. Artinya sudah harga mati, pemudanya diperhatikan gitu nah. Baik. Untuk dia supaya menguasai teknologi itu, tidak hanya menguasai teknologi, tapi dia diasup oleh 2005 tadi bagaimana tentang toleransi terhadap Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan kejujurannya. Baik. Jadi dia tidak hanya menguasai teknologi, tapi semana dia sila pertama sampai 5 itu terhasup ke jiwanya. Baik. Nah inilah untuk memberantas korupsi. Baik. Menutup kebocoran-kebocoran. Nah kalau orang kuat dengan agama menerapkan sila pertama sampai 5, wah aman 2045 itu. Kalau enggak ya, ya bobrok kita. Bonus demografi tetap akan datang, tapi dia akan tidak terseleksi orang-orang di sana.
Baik, terima kasih banyak Pak Yudi di Telanai. Dan ini memang menarik ya, Bang Andri dan juga Bang Bibi. Pak Yudi ini penelpon setia kita. Dan juga tadi memberikan pandangan dan juga makna, akan makna Sumpah Pemuda. Salah satunya dia melihat memang pemuda saat ini banyak sekali PR-nya yang harus diselesaikan seperti itu. Nah, mungkin ada respon dari Bang Bibi terlebih dahulu dengan yang disampaikan Pak Yudi. Oke, terima kasih. Ini Pak Yudi ini luar biasa semangatnya, semangat pemudanya, bagaimana dia mendorong anak muda itu memang menjadi organ atau entitas penting lah di dalam membangun bangsa ini ke depan. Kita di GP Ansor kita sudah melakukan apa yang namanya digitalisasi organisasi, Pak. Jadi kita di GP Ansor tidak mengenal lagi namanya surat menyurat melalui surat, apa namanya kertas, tapi semuanya melalui soft copy. Kita sedang membangun super apps namanya. Super apps kita udah jalan, masih proses penyempurnaan. Nah, super apps namanya SIAPS. Jadi di SIAPS ini itu persuratan organisasi termasuk pelatihan-pelatihan digital di sini ada, Pak. Jadi kita kemarin ini pelatihan JavaScript, kemudian pelatihan desain grafis, kemudian bahkan bisnis di situ ada kita bangun, Pak. Jadi Ansor ini di kepemimpinan Ketum Adin itu membuat sebuah platform namanya platformnya Bisa. Jadi bisa ada bisnis, kemudian ada inovasi, kemudian ada sains teknologi, kemudian ada anak muda. Nah, khusus anak muda nih. Anak muda ini ada namanya Ansor Hub, kita bikin Ansor Hub. Jadi Ansor Hub ini adalah sebuah ruang terbuka yang kita siapkan kepada anak muda untuk membuat sebuah komunitas. Jadi komunitas yang di situ komunitas hobi kita bikin. Jadi daripada dia nongkrong sendiri, apalagi apa namanya sekarang judi online, Bang, yang lewat handphone kan bisa juga tuh rusak juga anak muda ini gitu loh. Nah, kita ada namanya Ansor Hub. Ansor Hub ini di ruangan terbuka. Di ruangan terbuka itu kita siapkan misalnya tempat mereka yang hobi tinju gitu. Sasaknya kita siapin buat dia tinju kalau kesal kan tinju gitu loh. Kemudian ada misalnya yang hobi memanah, kita siapkan tempat panahnya. Yang hobi menggambar kita siapkan di situ kanvasnya. Kemudian yang hobi-hobi lain misalnya ada seni yang lain. Nah, kita dalam satu ruang terbuka kita bikin. Jadi siapapun anak muda yang ingin mengkreasikan kreativitasnya silakan. Bahkan di situ misalnya nanti ada anak-anak yang suka game online, yang suka digital desain, di situ bisa saling bertukar keilmuan. Nah, ini langkah yang dilakukan GP Ansor di dalam membuka ruang kepada pemuda-pemuda untuk membangun kreativitas. Karena kalau pemuda nggak kreativitas itu ketinggalan pasti. Itu ketinggalan pasti. Nah, sekarang ini angka pemuda yang bekerja dan berhenti tidak dalam setahun itu banyak sekali, Bang. Karena satu tantangan pemuda hari ini itu bosanan. Jadi mereka lebih suka tuh bekerjanya lewat handphone masing-masing dan mereka tidak terikat dengan waktu. Jadi kapan mereka mau kerja ya kerja, kapan dia mau istirahat ya lele. Enggak, misalnya kalau kayak pegawai negeri atau tentara, Bang, ya. Masuk jam 7 pulang jam 6. Entah itu di kantor itu mau kerjanya kerjanya mau di depan laptop, apa di depan berkas-berkas perangkat lainnya, yaitu urusannya. Tapi harus masuk di jam segitu. Nah, kalau anak muda nggak bisa begitu, nggak bisa. Makanya ini tantangan anak muda hari ini bagaimana membangun kreativitasnya, membangun SDM-nya. Tetapi SDM-nya itu memang benar-benar ke arah digital. Arah digital. Dan kita sudah melakukan itu. Dan saya yakin pemuda Pancasila juga sudah melakukan itu. Baik, kita tadi sudah mendengar Bang Bibi. Ini Bang Andri, ada yang mau direspon dari Pak Yudi dan juga bagaimana tadi salah satu PR yang disampaikan juga apa yang harusnya dilakukan, Bang? Yang pertama saya ngucapin kepada abang saya Yudi, selama udah ketemu, mudah-mudahan salam sehat dari saya sebagai adik, ya, sebagai junior di Universitas Jambi. Yang selama ini konsen terus dan memang ideal dalam konteks apapun juga. Terima kasih, Bang, atas masukannya. Izin, Bang, insya Allah saya akan jawab bahwa kita tadi bukan saja untuk memberdayakan untuk sebagai kader terdepan, memang harus itu kita wajib untuk mengedepankan kepemudaan ke depan, tapi juga kita mendorong kepada stakeholder yang memang ada hubungannya langsung dengan kepemudaan. Ya, tidak bisa artinya berdiri sendiri. Di organisasi di tatanan tadi seperti dikatakan Anda Habibie, by proses dia masuk organisasi karena salah satu untuk kedewasaan kita ke depan bagaimana memandang era-era sebelumnya sampai era sekarang,
bahwa itu masuklah dalam organisasi supaya kita pahamin. Salah satu untuk menghibur dan silaturahmi. Semuanya bisa kita diskusikan dengan musyawarah mufakat. Inilah guna-gunanya kita, kami yang sudah mungkin ya lebih tua umur dulu ya, kepada adik-adik saya yang saya hormati dan saya banggakan untuk membuka peluang itu tersebut. Dan kami insya Allah nanti ini akan menjadi bahan pertimbangan kami dan bahan masukan yang baik pada Abang Yudi untuk bisa mendorong ke pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten bahwa banyak hal yang mungkin kita bisa berdayakan, bahwa kita, makanya tadi saya sampaikan di awal, bukalah pintu komunikasi. Mungkin dengan pintu komunikasi inilah generasi muda, adik-adik kita bisa berkomunikasi langsung kepada pemimpinnya. Jadi maksud saya, bukalah ruang dan waktu. Jangan anti kritik, jangan anti saran. Kadang-kadang yang model seperti tadi yang menjadi masukan yang baik. Nah, kita pasti mendorong itu. Tadi sudah disampaikan oleh Adinda Habibie bahwa GP Ansor sudah melaksanakan itu, termasuk juga pemuda Pancasila. Kita semuanya sudah mulai digitalisasi. Ya, inilah kita terus sampaikan kepada anggota-anggota. Karena semuanya di Android semua. Itu adalah jendelanya dunia. Semuanya ada di situ semua. Salah memakai, salah dalam penggunaannya. Salah mengetik juga hati-hati. Maka kita inilah penting kita menyampaikan bahwa ya di sini semua sumbernya. Jadi hati-hati kita dalam memerankan itu semua. Karena ada juga jeleknya untuk ini juga. Ya kan, untuk IT yang memang kita kadang-kadang tangan cepat sekali mengetik, tidak lihat lagi seperti apa. Nah, maka sebelum sampai ke permukaan di media sosial, kita harapkan diteliti betul. Nah, supaya kita betul-betul memang apa yang kita sampaikan itu menjadi pembelajaran dan pencerahan bagi kita generasi muda. Nah, kita bersama nanti dengan GP Ansor dengan lain adik-adik di BEM dengan ormas-ormas lain ya bersatu karena membangun Jambi ini menjamu secara kebersamaan. Tidak bisa sendiri-sendiri. Nah, maka dari itu atas saran dan pendapat tadi dari Pak Yudi, nah, kami juga berusaha semaksimal dengan kemampuan kita, karena di Pemuda Pancasila juga izin bahwa itu ada satuan pelajar dan mahasiswa. Inilah cikal bakal untuk kepada komisariat yang ada di Universitas Jambi, di Universitas Muhammadiyah, di Universitas Batanghari, semuanya bersama-sama, termasuk juga GP Ansor. Kalau ini kita samakan satu persepsi membangun Jambi, alangkah indah dan sejuknya Jambi. Maka kita mendorong nanti, ya sebentar lagi kita akan melaksanakan pilkada serentak. Kita berharap pemimpin-pemimpin nanti yang diijabah oleh Allah menjadi pemimpin Jambi, itu salah satu yang kita dorong untuk memperhatikan generasi muda. Itu komitmen kita. Itu semoga hari ini menjadi tonggak bagi kita di Hari Sumpah Pemuda ini, bahwa kita semuanya di Jambi ini selalu sejuk, damai, indah, kebersamaan. Karena di Jambi ini toleransi semuanya, toleransi beragama juga baik, toleransi bersahabat juga baik, silaturahmi terjalin baik, tidak ada yang lain-lain. Jadi semuanya bersahabat dan bersaudara. Indahnya perdamaian, indahnya kedamaian, indahnya kesejukan. Cuman itu yang bisa kita hantarkan kepada generasi-generasi muda, termasuk juga yang lain. Maka kami sama-sama Habibie ingin mendorong itu. Kami sebagai abang, sebagai mungkin senior lebih tua tadi ya, mungkin pengalaman beda-beda lah kita, beda-beda tipis ya. Nah, tapi kami ingin untuk ruang diskusi itu, membuka ruang diskusi kepada siapapun juga. Nah, hari ini kita buktikan di hari baik ini, di hari yang Sumpah Pemuda ini, yang ke-96 ini, nah sebentar lagi 1 abad, ya sudah betul-betul apa Den? Betul-betul kita usia yang sangat sudah apa sekali supaya kita dapat berjalan beriringan berirama bersama-sama pemuda Jambi. Terima kasih Bang Andri ya, dan juga Bang Bibi ini tadi menarik sekali bahwasanya memang sudah harus ada kolaborasi juga dan tidak hanya melibatkan satu elemen, tetapi semuanya harus sama-sama mendukung agar memang pembangunan terkhusus di Jambi ya, kita harusnya persatuan, toleransinya harus ditingkatkan dan lain-lain ya Bang ya, supaya aman, tentram dan damai, apalagi menuju Pilkada 2024 ya Bang ya. Mudah-mudahan insyaallah amin. Saudara, kita akan kembali usai jeda, kami akan kembali tetap di Dialog Jambi Bicara.
Ya, terima kasih saudara yang kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara, dan tidak terasa pembahasan kita sudah berada di segmen terakhir. Artinya kita akan mendengarkan closing statement dan juga pesan yang akan disampaikan dari narasumber kita terkait dengan tema kita pada hari ini. Dan saya persilakan Bang Andri, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para penonton dan pemirsa yang ada di rumah. Yang pertama saya terima kasih TVRI Jambi yang sudah mengundang kami berdua dengan Habibie pada sore hari ini dalam rangka kita memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-96 tanggal 28 Oktober tahun 2024. Terima kasih, sukses selalu buat TVRI Jambi. Ini apa yang disampaikan tadi dan sudah kita sama-sama diskusikan, itu adalah pencerahan kita ke depan bahwa peran generasi muda itu harus kita kedepankan ke depan supaya nanti semuanya bisa berkolaborasi dengan baik, bahwa peran-peran ini ke depan kan tidak mungkin lagi generasi kita sudah mulai nih 47% sudah mulai generasi muda yang berperan aktif ke depan. Kita berharap tetap semangat generasi muda, wabil khusus Provinsi Jambi yang saya cintai dan saya banggakan, tetaplah berkarya dengan baik. Ya kami sebagai abang-abang ya mungkin yang tadi lagi kita harapkan adik-adik tetap semangat, tetap berinovasi, berkreasi ya dalam membangun Jambi ke depan. Insya Allah saya sebagai abang, sebagai juga orang tua ya berharap betul semuanya bisa bersama-sama dalam membangun Jambi ini, bahwa Jambi ini tidak bisa berdiri sendiri, dia perlu orang lain. Dan sebagai kita konteks generasi muda ya tadi yang disampaikan dengan era globalisasi ini kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sukses buat generasi muda, tetaplah semangat, tetaplah berjalan dengan baik, tetaplah dalam koridor, tetaplah membangun kebersamaan generasi muda Provinsi Jambi. Ya, terima kasih banyak Bang Andri. Sama-sama. Dan Bang Bibi, mungkin boleh singkat saja Bang Bibi. Oke. Baik, pemirsa TVRI Jambi, momen Sumpah Pemuda ini mari kita jadikan sebagai momentum bagi pemuda untuk menunjukkan bahwa pemuda adalah penentu masa depan bangsa ini. Iya. Bukan hanya dalam konteks sosial kenegaraan, tapi juga konteks politik. Hari ini kita mendekati pilkada, yuk mari kita sama-sama pemuda, kita aktif dalam kegiatan-kegiatan politik, tetapi politik-politik cerdas. Kita buktikan bahwa pemuda adalah penentu masa depan bangsa. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Bibi dari PWGP Ansor, kemudian juga Bang Adri dari Pemuda Pancasila yang sudah hadir pada hari ini. Begitu menarik pembahasan kita terkait dengan makna Sumpah Pemuda di era globalisasi. Yang paling penting tadi sudah sama-sama kita sepakati dengan narasumber kita adalah kita harus berkolaborasi dan juga tidak hanya unsur-unsur terkait, tetapi juga holistik secara menyeluruh agar memang makna Sumpah Pemuda ini dapat terus dirasakan di era globalisasi yang dapat memberikan makna positif terkhusus untuk menuju Indonesia Emas 2045. Saya Azir Akbar, wakil kerabat kerja bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.